Shalom, pertemuan pertama di Persekutuan Doa Jumat. Hari ini Bapak ingin memberikan pengantar penjelasan singkat. Mengapa kita perlu memulai aktivitas SRK kita? SRK di SMA 77 harus eksis, tidak boleh hilang. Menjadi kesaksian dari kita di lingkungan sekolah kita. Kegiatan-kegiatan kita harus dapat berjalan dengan baik, sekalipun dengan format yang baru. Bapak sudah coba untuk mengarahkan pengurus SRK dan panitia yang terbentuk untuk segera melakukan kegiatan. Silakan kalian laksanakan dan rencanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk kegiatan PD ini yang pertama sudah Bapak tunjuk siapa saja yang bertugas. Kemudian selanjutnya pun demikian. Sehingga pelaksanaan PD tiap hari Jumat berdasarkan penugasan Bapak. Dan semua memiliki penilaian. Dan saya berharap bahwa ini akan melatih kelas 12 untuk tampil dengan lebih berani lagi dan tidak usah merasa bahwa tidak mampu karena kalian sudah ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat untuk mengembangkan diri. Demikian juga untuk kelas 11. Mereka akan menerima estafet SRK di tahun yang akan datang. Dan kelas 10 selamat datang, perlu mereka diperkenalkan lebih baik lagi tentang SRK, sehingga kemudian akan bergabung dan aktivitas kalian dalam kerohanian juga terbina dengan baik di sekolah kita. Jangan lupa bahwa SRK 77 adalah tempat kita memberikan kesaksian hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebelum kita mulai persekutuan doa pada siang hari ini, kita berdoa. Selamat siang Bapa di surga, Bapa yang baik. Tuhan, terima kasih Bapa atas semua berkat-Mu yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang boleh Kau berikan sampai siang hari ini. Kami masih diberikan kehidupan, kesehatan, dan Engkau memperbolehkan kami untuk berkumpul secara online Bapa di sini. Bapa, kiranya kami akan memulai persekutuan doa pada siang hari ini. Kiranya Engkau boleh hadir Bapa, dan Engkau boleh berfirman di tengah-tengah persekutuan online kami Tuhan, dan Engkau juga boleh melihat kami yang ingin beribadah Tuhan. Bapa, ampuni setiap kesalahan kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Dan Kau dekat
Selamat siang teman-teman semua. Pada saat ini, marilah kita membaca dan merenungkan Injil yang akan kita baca dari Injil Amsal pasal 3 ayat 1-10. Marilah kita mengambil Alkitab kita dan membacanya bersama-sama dari Injil Amsal pasal 3 ayat 1-10 dengan judul perikop berkat dari hikmat yang akan saya bacakan. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Teman-teman yang terkasih, saya pernah berada di dalam sebuah keadaan di mana saya harus memberikan pekerjaan kepada dua orang yang berbeda. Ketika saya memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang yang pertama, kemudian saya akan merasa khawatir dan takut bahwa pekerjaan tersebut tidak akan diselesaikan dengan baik. Sedangkan ketika saya memberikan tugas atau pekerjaan kepada orang yang kedua, kemudian saya akan merasa tidak khawatir. Tidak hanya itu, saya juga percaya bahwa tugas tersebut akan diselesaikan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga diselesaikan dengan baik. Lantas, di manakah letak perbedaan dari dua keadaan tersebut? Tentu saja perbedaannya terdapat dari di mana saya meletakkan kepercayaan serta saya dapat mengandalkan orang tersebut. Dan dapat disimpulkan bahwa dari keadaan yang saya alami, bagaimana saya dapat mengandalkan orang yang kedua, tetapi sebaliknya dengan orang yang pertama. Apakah relasi tersebut dengan hubungan percaya kepada Tuhan? Dalam bacaan Alkitab yang telah kita baca pada hari ini, dituliskan terdapat banyak perintah dan ajaran dari Tuhan. Dan dijelaskan pula, apabila kita melakukan perintah tersebut, hal tersebutlah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita. Yang saya kutip dari Amsal 3 ayat 8. Ayat mas kita pada hari ini, yaitu Amsal 3 ayat 5, berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Dari ayat mas yang kita punya pada hari ini, tentu saja dijelaskan secara spesifik dan eksplisit bagaimana kita harus terus percaya dan bersandar kepada Tuhan. Pada saat ini, marilah kita merefleksikan diri. Apakah kita telah sepenuhnya percaya dan bersandar kepada Tuhan? Seringkali ketika saya sedang menghadapi sebuah masalah, saya akan berdoa kemudian dan membuka diri saya kepada Tuhan. Tetapi setelah saya berdoa, seringkali saya tetap mengkhawatirkan masalah tersebut. Dari hal ini, saya pun sadar bagaimana saya sebetulnya belum meletakkan kepercayaan saya secara penuh kepada Tuhan maupun mengandalkannya. Apa sebetulnya hal yang sangat penting dari menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita?
Tentu saja kita dapat melihat dari banyak contoh tokoh Alkitab. Salah satunya merupakan tokoh Alkitab yang sangat terkenal, yaitu Daud, yang taat, dan ternyata hal tersebut merupakan menjadi kunci kemenangan di hidupnya. Kunci yang sama berlaku pada tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Daniel yang dikatakan memiliki kepintaran, kearifan, dan segala kelebihan lainnya, ternyata bukan karena kehebatannya sendiri. Dikutip dari Daniel 6 ayat 3 yang dikatakan bagaimana ia mempunyai roh yang luar biasa, dan itu menjadi alasan di mana Daniel menjadi seorang pribadi yang sangat luar biasa. Ketaatannya yang merupakan bentuk percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya, bahkan menyelamatkannya dari maut di kandang singa. Mari teman-teman, kita merefleksikan diri kita pada saat ini. Apakah sebetulnya kita telah percaya sepenuhnya dan mengandalkan Tuhan untuk menjadi pelita dalam kehidupan kita? Atau sebetulnya kita masih saja dalam sebuah keadaan di mana kita belum dapat menjadikan Tuhan sebagai kompas utama dalam hidup kita? Marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, Engkau telah kembali memberkati kami sehingga kami dapat melakukan persekutuan doa ini walaupun secara virtual. Berkatilah Bapak agar kegiatan kami di kedepannya, terutama di SRK, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Berkati kami secara pribadi Bapak untuk dapat menjadi seseorang yang lebih lagi mengandalkan diri-Mu serta menaruh kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu. Berkatilah Bapak agar kegiatan kami setelah ini dapat menjadi lagi sebuah berkat tidak hanya kepada diri kami tetapi kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, amin. Shalom teman-teman. Jadi tadi kita udah dengar bacaan firman dan renungan dari Jovanka. Sekarang aku pengen sharing sedikit pengalaman aku yang menurut aku relate banget sama ayat yang tadi Jovanka bacain. Jadi waktu itu aku kelas 3 SMP, kelas 9, zaman-zamannya mau UN, USBN, pokoknya ujian-ujian gitu segala macam. Terus aku itu tipe anak yang bebal, batu, gak mau dengerin orang lain dalam artian yang negatif. Maksud aku gak mau dengerin nasihat orang, gak mau dengerin masukan dan saran orang gitu. Pokoknya aku ngerasa aku udah paling hebat gitu. Dan itu salah, jangan ditiru guys. Terus aku juga ngerasa aku baru sadar sekarang kalau aku dari kecil sampai SMP itu jauh dari Tuhan. Yang ke gereja cuman karena disuruh, pelayanan pun jarang banget. Baca Alkitab masuk kuping kiri keluar kuping kanan, gak pernah jadiin pedoman. Terus berdoa juga ya sekedar berdoa aja gitu, kayak gak ada hati untuk itu semua. Pokoknya intinya cuman formalitas lah gitu. Nah kelas 9 ini aku dari kelas 9 semester 1 sampai mendekati hari H itu bisa dibilang cukup ambisius belajar karena ekspektasiku nilaiku harus bagus. Pokoknya semuanya ya bagus-bagus, nilainya bagus lah pokoknya gitu. Aku juga dulu ikut les bimbel yang kalau tambahan itu bisa sampai jam 10:30 apalagi mendekati hari H UN dan USBN ya. Terus selain les juga dulu kayaknya aku ngeborong bank soal yang ada di toko buku gitu loh pokoknya. Kayak numpuk gitu di rumah. Sampai pada suatu saat aku ngerasa kok males gitu. Tiba-tiba ada rasa males, terus ada satu pergumulan atau satu masalah yang waktu itu mengganggu pikiran aku banget. Sampai akhirnya benar-benar mendekati hari H itu buyar semua. Di pikiran aku tuh kayak nggak ada, di otak aku tuh kayak nggak ada, rasanya nggak ada sisa-sisa materi yang udah aku pelajarin selama ini gitu. Padahal itu udah benar-benar mau mendekati hari H UN dan USBN. Tapi akhirnya aku balik optimis lagi karena aku ngerasa dari awal kan aku udah belajar gitu. Dari sebelum kelas 9
kelas 7-8 juga aku belajar, jadi pasti bisa lah, udahlah gitu. Sampai pada akhirnya nilainya itu keluar. Waktu itu diumuminnya sama wali kelas lewat WhatsApp ke orang tua. Waktu itu aku lagi ada urusan gitu ke sekolah, mau latihan buat perpisahan, buat graduation. Terus di mobil aku sama mamaku ngebuka hasil yang dikirimin sama wali kelas. Kok nilainya gak sesuai harapan, kok nilainya jelek, kok nilainya gak sesuai apa yang aku ekspektasikan. Dan menurut aku nilainya gak bisa aku banggain sama sekali menurutku, karena patokan aku waktu SD dulu nilai aku cukup bagus, nem aku tinggi. Terus ngelihat yang hasil nilai nem SMP ini jatuh banget, rata-ratanya jatuh banget. Terus langsung kayak kecewa, mau marah nggak bisa, udah terjadi, mau nyesel juga yang nggak bisa, apa yang mau disesalin gitu, udah terjadi semua, udah ada hasilnya, ya nggak bisa disesalin lagi. Sampai akhirnya aku baru inget sekarang kalau ternyata dulu aku jatuh karena aku nggak pernah minta tolong sama Tuhan, aku nggak pernah minta bantuan dan campur tangan Tuhan gitu. Ya kalau berdoa sih berdoa aja, maksudnya kayak sekedar aja gitu berdoa. Kalau disuruh berdoa ya berdoa, ya udah sekedar gitu. Balik lagi kayak ayat yang tadi kita baca, terutama Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mungkin ini udah sering banget diingetin ke teman-teman. Kalau kita bekerja, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita mengusahakan sesuatu, sekeras apapun kita melakukan, sekeras apapun kita mengusahakan, kalau Tuhan gak ada bantu, kalau Tuhan gak ada campur tangan, sama aja sia-sia. Tapi kita juga suka lupa kalau kita harus minta bantuan Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan dalam semua laku kita. Dan yang paling penting gak bersandar sama pengertian sendiri, dan jangan sok bijak gitu kasarnya. Jangan merasa diri paling hebat. Apalagi buat kita angkatan 21 yang udah kelas 12, yang bentar lagi mau menghadapi ujian-ujian, terutama UTBK, karena menurut aku itu salah satu proses yang cukup berat. Kita mau masuk universitas, kuliah segala macem, apapun yang kita lakuin nanti, apapun usaha kita harus tetap selalu bawa dalam doa, harus selalu minta tolong sama Tuhan. Lagi-lagi aku tekanin jangan bersandar pada pengertian sendiri. Aku pengen pengalaman aku ini jadi warning buat kita semua, gak cuma kelas 12, kelas 11 dan kelas 10 juga, buat kita semua jadi warning kalau jangan sombong, jangan tinggi hati juga, apalagi bersandar sama pengertian sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Itu bahaya banget karena suatu saat pasti akan jatuh, dan jatuhnya itu sakit banget pasti. Jadi segitu aja sharing dari aku hari ini. Semoga pengalaman aku bisa bermanfaat dan jadi warning. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Oh, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Teman-teman, persekutuan doa pada siang hari ini sudah selesai. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan pada siang hari ini. Terima kasih sudah menemani kami hingga selesai Tuhan. Bapa, kami berdoa Bapa untuk kehidupan, kesehatan dari setiap kami Tuhan. Kau berkati kesehatan kami Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan jauhkanlah kami dari virus-virus. Biarlah kami selalu dalam hubungan-Mu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk virus corona ini Bapa yang belum pergi dari bumi ini. Tuhan, cepat atau lambat, biarlah Bapa pulihkan bumi ini Bapa beserta isinya. Berkati Bapa orang-orang yang sudah terkena virus ini Tuhan. Kiranya Kau sembuhkan lewat tenaga medis, obat-obatan yang mereka konsumsi, juga makanan dan minuman mereka Bapa. Tuhan, biarlah Bapa Engkau juga berkati Bapa tenaga medis yang masih bekerja sampai saat ini. Tuhan, kiranya berikanlah mereka kesehatan selalu Bapa, sukacita dan berkat Tuhan. Berkati keluarga mereka Bapa yang menunggu di rumah. Tuhan, temani mereka Bapa. Kami tahu mereka rindu keluarga mereka. Tapi Bapa, Engkau yang menghapus semua rasa rindu itu Bapa. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk pasien corona Bapa yang sudah meninggal. Tuhan,
biarlah mereka ditempatkan di sisi-Mu Tuhan. Dan juga Bapa, kami mohon semoga semakin hari yang meninggal semakin berkurang karena corona ini Tuhan. Berkati keluarga yang sudah ditinggalkan, Tuhan hibur Bapa, karena dari Tuhanlah penghiburan yang sejati. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk ekonomi di masa-masa corona ini. Bapa, kami tahu banyak yang di PHK, banyak yang dipotong gajinya Bapa karena corona ini. Tuhan, tapi Engkau yang tahu segala sesuatunya Bapa, kehidupan manusia, kebutuhan manusia Bapa. Kami tahu ada rancangan-Mu di balik ini semua Bapa. Kiranya Bapa, semakin hari Engkau pulihkan keadaan ekonomi di bumi ini, di Indonesia ini Tuhan. Bapa, kami mau berdoa Bapa untuk kelas 12 Bapa yang sekarang akan memulai perjuangan Bapa. Tuhan, berkati pendidikan kami, berkati belajar kami Tuhan, agar kami semakin rajin, agar kami bisa menggapai cita-cita kami Bapa lewat proses. Dan Tuhan temani kami, dan buanglah Bapa rasa malas daripada kami, agar kami bisa menggapai cita-cita kami. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk kelas 10 dan kelas 11 Bapa. Tuhan, berkati mereka juga Bapa. Berikanlah mereka kepintaran, dan juga buanglah rasa malas daripada mereka, agar mereka bisa menggapai cita-cita mereka yang sudah mereka impikan. Tuhan, kami juga mau berdoa Bapa untuk yang sedang berulang tahun. Bapa, kiranya Kau berkati yang sedang berulang tahun, teman-teman kami Bapa, di bulan Juni dan bulan Juli ini Bapa. Berkati mereka, kiranya di umur mereka yang sudah Engkau tambahkan 1 tahun lagi, mereka bisa semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh, dan Engkau berkati kehidupan mereka. Tuhan, biarlah kami juga mau berdoa juga Bapa untuk orang tua kami yang sampai saat ini masih bekerja, baik itu di rumah maupun di luar rumah. Tuhan, berikanlah mereka kesehatan selalu, berkatilah mereka sukacita Bapa, jauhkanlah mereka dari hal-hal jahat, dan biarlah mereka selalu dalam lindungan Tuhan. Maafkan kami Bapa kalau kami sering mendukakan hati mereka. Ampuni Bapa, ampuni kami, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang baik untuk mereka. Bapa, berkati juga guru-guru kami yang masih bekerja sampai saat ini juga, dan berkati mereka supaya mereka sehat selalu, berkati sukacita untuk mereka Bapa. Dan Tuhan, sekarang kami sudah selesai, biarlah ibadah ini bisa menjadi berkat untuk kami, dan nama-Mu semakin dimuliakan Bapa. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.